Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'd. Yang saya hormati Mudirul Ma'had Kiai Haji Zulkarnain Mukhtar, yang saya hormati yang sempat hadir pada malam hari ini, yang saya hormati segenap pengurus IP 4DA dan IP 3DA yang sempat hadir pada malam hari ini. One piece of all and case Allah and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam for sending Al-Quran golden sea for Muslim. Message is his golden sea and bring Tibet. Langkah yang pertama, yang paling utama, tiada kata seindah doa melainkan rasa puja puji syukur atas kehadirat Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Ghafur, nikmatnya yang tidak dapat diukur. Semoga kita senantiasa bahagia di dunia maupun di alam kubur. Puji madan kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan akdes menikah yang cintanya tiada logika. Puji madan kita panjatkan kepada Allah Ghafur yang telah menciptakan tukang cukur, tukang bubur, tukang sayur, tukang kali kubur yang insya Allah akan selalu bersyukur. Langkah yang kedua kalinya, salawat berangkaikan salam tak henti-hentinya kita kirimkan kepada Habib tertinggi anti korupsi, baginda termulia anti durhaka, yakni is the best man leader of leader, yakni Nabiyana wa Habibina wa Syafi'ina wa Karimana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mana dialah yang membawa kita dari alam jahiliyah menuju Islamia, dari zaman Utsman bin Affan hingga ke zaman Ustaz Maulana yang tampan berupa dari zaman nenek-nenek makan ketuk di depan rumah sampai ke zaman nenek-nenek main Facebook di depan rumah. Dari zaman nenek, dari zaman orang muter-muter kagak jelas hingga ke zaman orang main komputer sangat berkualitas. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Baiklah, berdirinya saya di sini bukan untuk memamerkan pakaian saya yang sederhana ini, dan bukan pula untuk memamerkan wajah saya yang alhamdulillah ganteng ini. Akan tetapi berdirinya saya di sini akan menyampaikan sebuah pidato singkat yang berjudul mensyukuri nikmat dan datangkan rahmat. Hadirin kita sebagai hamba yang beriman wajib bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bukankah setiap waktu, setiap saat, bahkan setiap detik kita selalu mempergunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tanpa nikmat tersebut, dapatkah jantung ini berdetak? Dapatkah darah ini mengalir? Dapatkah mulut ini berbicara? Tentu tidak. Karena nikmat tersebutlah semua hal tersebut dapat terjadi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita wajib bersyukur atas nikmat Allah, baik nikmat kecil maupun nikmat besar, baik nikmat yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Karena Allah hanya akan menambahkan nikmat kepada hambanya yang bersyukur, bukan kepada hambanya yang kufur. Sebagaimana Allah terangkan di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, barang siapa yang mensyukuri nikmat kata Allah, maka akan kutambahkan nikmat yang ada pada dirinya. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmat kata Allah, ingat azabku akan pedih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari firman Allah di atas, Allah menjelaskan kepada kita semua bahwasanya Allah hanya akan memberikan nikmat kepada hambanya yang bersyukur, bukan kepada hambanya yang kufur. Coba kita renungkan sebentar, berapa banyak nikmat yang telah kita kufuri dan berapa banyak nikmat yang telah kita syukuri. Dan kita tidak boleh membanding-bandingkan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita dan kepada orang lain, karena Allah tidak menyukai hal tersebut. Dan jangan sekali kita menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, karena kita tidak akan mampu untuk menghitung nikmat tersebut. Sebagaimana telah Allah jelaskan di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 14 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uduni la tuhsuha innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, barang siapa yang menghitung-hitung nikmat kata Allah, niscaya ia tidak akan mampu menghitungnya.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sekarang saya akan bertanya, nikmat apakah yang paling besar? Jika ada yang bilang nikmat terbesar adalah tampan, salah, karena Imperium juga tampan. Jika ada yang bilang nikmat terbesar adalah kuat, salah, karena Fir'aun pun juga kuat. Jika ada yang bilang nikmat terbesar adalah kaya raya, bukan, karena Qur'an pun juga kaya. Lalu nikmat apakah yang paling besar? Nikmat yang paling besar ialah Allah izinkan engkau lahir di rahim orang Islam, lalu Allah takdirkan engkau besar menjadi orang yang beriman. Itu adalah nikmat yang paling besar. Andaikan dahulu Allah takdirkan kita lahir di rahim orang kafir, lalu Allah takdirkan kita besar menjadi orang yang tercela. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu kita wajib bersyukur, karena dari kita lahir di permukaan bumi ini sampai kita mati nanti, nikmat Allah akan selalu mengalir kepada kita semua. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, maklumat darah baru sudah tunjuk. Tak ada gading yang tak retak-retak, itulah jadi ukiran. Tak ada laut yang tak berombak-ombak, itulah jadi hiasan. Tak ada manusia yang tak bersalah, itulah saya mohon maafkan. Jika ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada salahnya itu datang dari diri saya sendiri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.